Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfadlu Pangestu, NPM 2341-2020, kelas akuntansi 23A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mengamati sistem moneter Indonesia. Pertama, pengantar. Sistem moneter adalah fondasi ekonomi suatu negara yang memengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat di Indonesia. Sistem moneter memainkan peran kunci dalam mengatur kebijakan moneter, mengelola mata uang, dan menjaga stabilitas ekonomi. Kedua, struktur sistem moneter Indonesia. 1. Bank Indonesia. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia bertanggung jawab atas kebijakan moneter, mengatur jumlah uang beredar, dan menjaga stabilitas harga. Berperan dalam menjaga nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. 2. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK bertugas mengatur dan mengawasi lembaga keuangan seperti bank, asuransi, dan pasar modal, memastikan kestabilan sektor keuangan dan melindungi kepentingan konsumen. 3. Pemerintah terlibat dalam penetapan kebijakan fiskal yang berdampak pada kebijakan moneter. Melalui Kementerian Keuangan, pemerintah mengelola pendapatan dan pengeluaran negara. 3. Tantangan dalam sistem moneter Indonesia. 1. Inflasi. Kontrol inflasi tetap menjadi prioritas mengingat dampaknya pada daya beli masyarakat. Bank Indonesia BI menggunakan berbagai instrumen kebijakan untuk menjaga inflasi dalam kisaran yang dapat diterima. 2. Nilai tukar. Fluktuasi nilai tukar dapat memengaruhi daya saing ekspor dan impor. BI berusaha menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dengan intervensi pasar yang bijaksana. 3. Pertumbuhan ekonomi. Pentingnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjut dan inklusif memerlukan kebijakan moneter yang tepat. BI memainkan peran dalam mendorong kredit yang cukup untuk mendukung pertumbuhan sektor real. 4. Potensi dan perkembangan. 1. Inklusi keuangan. Upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan melalui program-program inklusi keuangan. Peran teknologi dan perbankan digital dapat memperluas cakupan layanan keuangan. 2. Pembangunan infrastruktur finansial. Perluasan infrastruktur finansial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pembangunan sistem pembayaran digital dan integrasi keuangan yang efisien. Selanjutnya, keterkaitan dengan kebijakan moneter global. Pengaruh eksternal. Fluktuasi pasar global dapat memengaruhi stabilitas ekonomi Indonesia, termasuk harga komoditas dan arus modal. Bank Indonesia harus memantau perkembangan ekonomi global dan meresponnya dengan kebijakan yang sesuai. Kerjasama internasional. Keterlibatan dalam forum internasional seperti IMF, Bank Dunia, dan G20 untuk berbagai pengalaman dan meningkatkan koordinasi kebijakan. Peran dalam mempromosikan stabilitas keuangan regional dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Tantangan teknologi dan digitalisasi. Keamanan finansial digital. Perlindungan terhadap risiko keamanan cyber dan penyalahgunaan teknologi dalam transaksi keuangan. Pengembangan kebijakan dan infrastruktur yang memastikan keamanan dan privasi konsumen. Selanjutnya, inovasi finansial. Mendorong inovasi dalam teknologi finansial fintech untuk meningkatkan akses layanan keuangan dan efisiensi sistem pembayaran. Regulasi yang adaptif untuk memfasilitasi perkembangan fintech sambil meminimalkan risiko. Selanjutnya, pendekatan berkelanjutan. Yang pertama, pembangunan berkelanjutan. Integrasi faktor lingkungan sosial dan tata kelola ESG dalam kebijakan moneter untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Investasi yang berkelanjutan dan pembiayaan proyek-proyek ramah lingkungan. Kedua, keadilan dan kesetaraan. Memastikan dalam kebijakan moneter memperkuat inklusi sosial dan kesetaraan ekonomi. Mendorong akses layanan keuangan untuk kelompok yang terpinggirkan dan rentan.
Kesimpulannya, sistem moneter Indonesia menghadapi berbagai tantangan kompleks mulai dari faktor internal hingga dinamika global. Dalam menghadapi masa depan yang tidak pasti, peran Bank Indonesia dan seluruh pemangku kepentingan lainnya menjadi krusial dalam memastikan stabilitas ekonomi, inklusi keuangan, dan pembangunan berkelanjutan yang merata bagi semua lapisan masyarakat. Dengan pendekatan yang holistik dan adaptif, diharapkan sistem moneter Indonesia dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.